Lalu, apa kebijakan yang menaungi pengasuhan anak? Kok sebegitu hebohnya sih mengasuh anak itu sampai ada berbagai kebijakan. Hak anak tahun 1989. Konvensi hak anak ini kemudian diratifikasi oleh berbagai negara yang tergabung di dalam United Nations yang di Indonesia sendiri terkait dengan kalau kita membahas pengasuhan yang efektif bagi anak usia dini, maka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 14 ayat 1 kita memberikan rangsangan atau stimulasi asuhan supaya si anak usia 0 sampai 6 ini dia memiliki kesiapan untuk pendidikan selanjutnya. Bayangkan, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pengasuhan itu dimasukkan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Perlindungan Anak. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang kemudian dirubah yang awalnya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dan sudah diperbarui tahun 2014. Tahun 2014 tentang PAUD holistik integratif, di mana di dalam ada 5 pilar yang berbicara tentang stimulasi pendidikan, gizi atau kesehatan atau esensial, gizi esensial bagi anak terkait dengan kesehatan, kemudian berbicara tentang bagaimana pemberian itu nanti terkait juga dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Perpres inilah yang menjadi kemudian muncul kembali Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting, di mana PAUD holistik integratif disampaikan bahwa kegiatan pengasuhan dan stimulasi bagi anak usia dini harus diberikan tahun 2024 sebesar di 514 kota kabupaten. Nah, kemudian di Permen diatur tentang bagaimana pengasuhan. Tidak terlepas kembali dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Jadi sebegitu pentingnya pengasuhan ini sehingga kabupaten kota ya yang namanya institusi pendidikan dan semua lembaga yang terlibat di dalam asuhan untuk anak ini bisa mendasarkan semua kegiatan kepada peraturan yang ada ini. Sehingga sangat tidak perlu lagi dipertanyakan kenapa pengasuhan itu penting pada anak usia dini. Karena anak usia dini ini adalah anak yang ada pada usia keemasan di mana akan pernah kembali. Kalau periode ini tidak distimulasi dengan baik seperti yang disampaikan oleh Bu Agnes, maka kerugian hilang, ada yang dirasa tidak pas karena dengan pola asuh orang tua yang macam-macam ya, ada otoriter, ada demokratis, ada permisif, ada yang akan berdampak kepada generasi emas Indonesia. Jadi seperti apa kita melatih dan membiasakan anak, karena kita adalah teladan, maka itu yang akan. Kemudian terkait dengan berbagai peraturan dan juga ketentuan yang sudah diatur terkait dengan pengasuhan, maka pengasuhan itu di lembaga pendidikan anak tentang pengasuhan yang efektif bagi anak ini ada dari Baduta dan Balita, semua ada di lembaga pendidikan anak usia dini. Tidak terlepas sebenarnya ada juga Bina Keluarga Balita di satuan PAUD sejenis. Nah, banyak sekali lembaga pendidikan anak usia dini yang melakukan kegiatan kelas pengasuhan baik kepada orang tua maupun juga kepada anak dan peserta didik. Jawabannya adalah PAUD holistik integratif.
Permasalahan kemudian adalah belum semua pendidik atau guru PAUD kita paham tentang PAUD holistik integratif ini. Bahkan saat ini kami sedang menyusun bagaimana sebenarnya 1, 2, dan 3 ini harus belajar tentang PAUD holistik integratif supaya lulusan S1 PG PAUD itu bisa bekerja memberikan layanan pendidikan yang berkualitas di SD kelas awal melalui pembelajaran tematik. Karena pada saat memahami PAUD, maka orang tua dan guru SD dan juga guru TK tidak akan sibuk menyiapkan anak belajar baca tulis hitung. Kenapa? Tulis hitung tidak. Tapi masa yang dilewati anak ini adalah masa mengenal. Sehingga kalau misalnya kita mau memberikan yang terbaik kepada anak itu, maka literasi yang diberikan kepada anak inilah yang akan membantu anak-anak kita bisa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan tahapan usianya. PAUD Holistic Program yang masuk karena adalah pengasuhan. Dari 5 pilar yang ada di dalam PAUD Holistik Integratif adalah pengasuhan. Di mana sebenarnya PAUD Holistik Integratif anak usia dini sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka. Tentunya untuk bisa menyiapkan SDM yang benar-benar berdaya saing baik secara nasional maupun global, anak-anak kita ini siap menghadapi tantangan ke depan karena tongkat estafet ini akan ada di mereka, sehingga salah satu pilar yaitu pengasuhan ini penting yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Bu, apakah sebenarnya stimulasi pendidikan itu hanya sekedar memberikan pengajaran kegiatan anak usia dini? Sebenarnya tidak ya. Mohon maaf Ibu, di mute dulu. Ya, oke, terima kasih. Jadi pemberian pengasuhan kepada anak usia dini ini merupakan landasan fundamental yang harus diperoleh anak dari 5 PAUD holistik integratif. Lalu kenapa peran PAUD untuk menyiapkan generasi emas itu penting? Kenapa PAUD itu penting? Kalau kita kembali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Agnes, pendidikan anak usia dini itu menjadi penting karena tadi stimulasi perkembangan anak untuk bisa mengoptimalkan fungsi kognitif itu ada di usia 0 sampai 6 tahun yang tidak bisa didapat setelahnya. Tetapi ability-nya harus ada. Tetapi yang pasti anak usia dini tidak bisa diatur dengan cara yang hari ini dengan ininya saja untuk meningkatkan kemampuan bahasanya, kognitifnya, yang lainnya tidak. Tetapi harus holistik integratif. Demikian kemudian tentunya yang perlu ditekankan adalah orang tua di rumah melakukan yang namanya kegiatan pengasuhan, memberikan stimulasi kepada anak itu melalui bermain. Yang sering sekali dikeluhkan orang tua bahwa ini anak saya kok kayaknya main terus ya, kapan bisa pinternya. Jangan salah, pada saat kita menggegas anak kita di usia dini dengan sibuk belajar baca tulis hitung,
itu nanti anak akan mengalami yang namanya 8-9 tahun. Kenapa? Karena kita sudah mempressure anak kita sebelum waktunya. Dan orang tua tidak mau tahu. Sering orang tua mendampingi anak, memberikan pengasuhan itu dengan mempercayakan mbaknya, neninya. Boleh nggak sih, Bun? Boleh aja. Tapi ingat, yang namanya mendidik generasi emas, ya harus dibesarkan dengan cara, dididik dengan cara yang emas juga. Sesuatunya kepada orang lain, padahal itu adalah anak kita. Kalau kita punya perhiasan aja, kalau kita, saya sih bertanya sajalah kepada Bapak Ibu di sini, apakah perhiasannya, misalnya saya nih sama Bu pasar dulu, tentu nggak masuk akal. Buangnya sih oke-oke aja. Tetapi kita menitipkan anak, saya mau pergi dulu ya ke pasar ya, saya mau pergi ke mall dulu deh. Tolong ya titip anak saya. Gila ya. Perhiasan saja ya, kita nggak mau titip. Tapi anak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sehingga untuk bisa mendukung anak mencapai apa yang dia bisa dapatkan selama usia emas ini tidak lepas dari dukungan orang tua. Orang tua yang tidak ada, kalau sekarang ada Mbah Google, parenting, klik aja di Google, dibaca, semuanya ada. Atau melihat buku-buku, mengikuti media sosial lainnya, orang tua. Nah, ini juga akan membantu melejitkan semua potensi anak yang dibawa sejak lahir. Anak tidak lahir putih bersih begitu saja. Membawa potensi yang sebenarnya akan bisa benar-benar digunakan oleh anak pada saatnya sesuai dengan tahapan usianya apabila itu benar-benar distimulasi oleh dewasa yang ada di sekitar anak melakukan pengasuhan. Nah, terkait dengan PAUD holistik integratif. Integratif ini adalah pilar yang akan mendorong kita semua untuk melakukan kegiatan kelas pengasuhan. Kenapa? Karena program PAUD holistik integratif ini diselenggarakan agar anak itu cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Anak yang tumbuh bahagia, dia akan bisa melakukan apa saja. Lingkungan itu akan sangat memegang peranan yang penting untuk anak. Walaupun sampai sekarang dikatakan gen maupun lingkungan belum ada yang bilang, oh gen lebih berpengaruh. Ini kan 0 sampai akan berperan pada saat usia 6 sampai selanjutnya. Nah, tujuan dari PAUD holistik integratif yang salah satu pilarnya adalah tentang pengasuhan, ini yang PAUD holistik integratif itu adalah orang tua, kader masyarakat, penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan, pemerintah pusat dan daerah, termasuk kita perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, mitra pembangunan, serta media massa. Sebegitu dahsyatnya kelas pengasuhan ini sehingga semua pihak terlibat. Kalau dikembalikan kepada kewenangan kabupaten kota, ya, maka PAUD holistik integratif ini diminta kepada Bunda PAUD
kabupaten, kota, provinsi untuk mengurusi kegiatan kelas pengasuhan. Kenapa? Sedikit agak beralih. Kelas pengasuhan yang sekarang didengung-dengungkan dan ditekankan oleh Bapak Presiden terkait dengan stunting, karena dari jurnal Lancet, penelitian itu menyampaikan bahwa anak yang dalam kondisi sudah stunting pun apabila dia diberikan pengasuhan yang positif, maka dia masih bisa berubah dan pertumbuhan perkembangannya akan baik. Apalagi anak yang lahir dalam keadaan normal, tidak kurang berat badan, kecukupan gizinya terpenuhi, tetapi satu, stimulasi harus diberikan, yaitu melalui pengasuhan sejak persiapan sebelum memiliki anak, sejak masa prakonsepsi. Pengasuhan itu sudah diberikan oleh ayah dan ibu dengan memberikan stimulasi-stimulasi sejak dalam kandungan. Lalu, bagaimana implementasi pengasuhan anak usia dini di masa pandemi COVID? Tentu semuanya mengalami kesulitan, semua orang mengalami kesulitan. Tetapi kita tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena tadi bonus demografi ini akan terjadi ledakannya di tahun 2035-2038. Lalu apa yang kita bisa buat? Tetap kembali kepada pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana semua anak perempuan dan laki-laki ini harus mendapatkan akses perkembangan dan pengasuhan. Akses perkembangan dan pengasuhan. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam SDGs ini sendiri ditekankan kembali. Dan ini menyiapkan generasi emas kita untuk menghadapi pendidikan selanjutnya. Tentunya dengan ini semua sudah dituangkan di dalam Perpres 60, Perpres 59, RPJMN, dan juga peraturan pemerintah terkait dengan SPM, standar pelayanan minimum. Dan saat ini kita bersyukur bahwa ini pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pendidikan anak usia dini mendorong terus bagaimana keterlibatan kepala desa untuk bisa mendorong PAUD holistik integratif ini terjadi. Karena kalau ini tidak terjadi, maka yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes, kita harus memberikan pengasuhan yang efektif supaya anak-anak itu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pola perkembangannya masing-masing. Bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? Kalau kita tidak mendukung kelas pengasuhan, baik itu didapatkan anak melalui BKB Posyandu maupun PAUD ataupun PAUD sejenis. Jadi ini tetap ada bahwa penekanan perkembangan dan pengasuhan anak itu menjadi goal terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia untuk mencapai tahun 2030 bahwa semua mendapatkan akses untuk itu semua. Apa yang kita lakukan selama masa pandemi COVID? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua, oleh kita sebagai pendidik, oleh kita sebagai guru PAUD, oleh kita sebagai pemerhati anak usia dini? Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Selama masa pandemi COVID, dari mulai PAUD hingga universitas itu melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah atau BDR, ya, mengikuti berbagai macam kegiatan. Akan tetapi untuk beberapa lokasi di Indonesia itu ada yang masih harus melakukan home visit atau kunjungan ke rumah untuk memberikan kegiatan kelas pengasuhan pada orang tua. Nah, kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri, itu tentu Bapak Ibu sudah mengenal ya, ada kegiatan yang diberikan dari layanan TVRI, kemudian kegiatan-kegiatan dari sekolah penggerak, guru penggerak, orang tua, forum komunikasi orang tua, inilah yang dilakukan selama masa pandemi. Dan yang paling penting adalah sebenarnya
pada saat mana sebenarnya kita bisa memberikan layanan kepada anak didik kita, yang pertama adalah Halo, Bu Gita. sorry Bu Silvi, saya kemudian sorry. Oke, bentar. Apakah sudah terlihat ininya? Sudah terlihat. Oke. Baik. Oke, kita melakukan rutinitas yang sehari-hari kita lakukan. Nah, di sini kita sebagai orang tua maupun pendidik itu sama-sama harus bisa, ya tadi, kalau berbicara tentang well-being, maka harus bisa membawa dirinya kepada kecerdasan sosial emosional yang harus benar-benar mau tidak mau belajar untuk bisa melakukannya. Beradaptasi dengan membuat kesepakatan-kesepakatan terkait dengan berbagai kegiatan yang ada di dalam keluarga kita. Jadi kita bisa membuat aturan-aturan kepada anak kapan dia harus menonton TV, menggunakan gadgetnya, menggunakan ruangan secara bersama-sama atau tersendiri. Nah, itu kita bisa mengaturnya dengan anak kita. Bisa nggak sih sebenarnya anak usia dini itu diajak seperti itu? Bisa. Dengan bahasa yang sederhana. Dan yang kedua, selain menciptakan rutinitas, kita menciptakan rasa aman. Menciptakan rasa aman ini kita tahu selama masa pandemi dari PAUD hingga universitas, pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, ini semua mengalami yang namanya working and learning from home, sehingga ada rasa kesepian, ada rasa sedih, bosan, takut dengan kondisi yang tidak baik. Sehingga sebenarnya orang tua itu harus mampu menciptakan rumah yang aman dan penuh cinta kasih agar kebutuhan emosi anaknya itu bisa terpenuhi. Jadi sebenarnya pada saat menciptakan rasa aman, maka ini adalah salah satu aspek yang bisa membuat kegiatan kelas pengasuhan itu berjalan di dalam keluarga-keluarga kita. Dan yang ketiga adalah sinergi dalam keluarga. Ini memang tidak mudah. Karena pada saat masa pandemi datang, kita semua tuh nggak siap. Ayah, ibu harus bekerja. Belum lagi mungkin ayah atau ibu ada yang kehilangan pekerjaan. Kemudian ini akan membuat masalah baru di mana pembagian kewajiban. Hari ini yang mendampingi si adik sekolah siapa? Kakak nggak bisa, abang nggak bisa, lalu siapa? Nah, di sini sinergi itu dibutuhkan. Sehingga kegiatan kelas pengasuhan itu sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, tetapi seluruh keluarga yang ada di dalam rumah, kakek, nenek, ya, yang ada, itu bisa terlibat untuk melakukan kegiatan kelas pengasuhan. Dan yang pasti, selain bersinergi dengan keluarga, maka yang dilakukan yang keempat adalah sinergi dengan sekolah. Orang tua dan sekolah itu perlu memiliki komunikasi yang baik supaya perkembangan anak selama proses belajar dari rumah atau BDR ini dapat diterima baik oleh anak dan dapat didampingi oleh orang tua sehingga nanti proses adaptasi dan transisi anak kembali ke sekolah itu tidak jomplang. Memang tidak mudah menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Tetapi kunci dari ini semua adalah anak harus bahagia. Kunci dari kelas pengasuhan yang diberikan oleh orang tua atau orang dewasa bagi anak usia dini adalah anak harus dapat diberikan kenyamanan sehingga anak bisa bahagia. Selanjutnya, kalau anak sudah bahagia, apapun yang kita berikan, dia akan menerimanya. Dan tentunya, ya tadi, tips-tips yang sudah diberikan oleh Ibu Agnes bagaimana kita menjadi orang tua yang benar-benar idealis memang tidak ada. Tetapi pada saat kita mau belajar, mau
membuka diri kita di dalam keluarga, niscaya kegiatan kelas pengasuhan ini bisa berjalan. Tetaplah semangat, karena bagaimanapun orang tua adalah sumber inspirasi sama anak sebelum dia masuk ke pendidikan. Dan apa yang dibawa anak ke dalam pendidikan itu adalah yang menjadi tradisi atau budaya yang dikembangkan di dalam keluarga. Sehingga keluarga yang benar-benar bersinergi, mendukung satu dengan lain dengan cinta kasih, kuncinya adalah cinta kasih. Dengan cinta kasih ini kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Kalau sudah paham, kita bisa saling dengan yang lain. Ini yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, Rob dan Suster yang mengikuti kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya sampaikan maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Silvi. Aduh, sangat luar biasa ya. Kata kunci yang kami rekam, nama saya rekam, itu menjadi inspirasi ya. Betul sekali. Cocok sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Agnes tadi. Bisa mundur Iya, saya sampai pasang sampai jam 10 malam, Bu Silvi. Gitu ya, udah. Ini soalnya Kalau mau kepala lanjut sukunya silahkan. Ibu Farida. Ya, karena ini memang webinar kita ini luar biasa ya. Juga boleh. Buat kita semua ya, karena memang ini pakar-pakarnya yang bicara. Untuk tidak berpanjang kata, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat atau raise hand. Silakan, langsung saja ditujukan ke siapa, mau tanya ke siapa, misalnya ke Ibu Agnes atau ke Ibu Gita, panggilannya Ibu Brigita itu Ibu Gita. Ibu Redita, silakan, mungkin bisa dikenalkan diri ya. Ibu Redita ini berasal dari mana? Mau ditanyakan ke siapa pertanyaannya? Setelah itu Bapak Fendi. Ibu Redita, silakan. Mute mungkin itu ya, Bu. Iya, kelihatan masih mute ya. Kayaknya kepencet Bu Silvi. Kepencet Ibu. Kepencet. Oh, oke. Kalau gitu Bapak Fendi, silakan Bapak Fendi. Dibuka speakernya ya. Oke. Dikenalkan diri dulu. Ya. Bapak Fendi dari siapa? Mau tanya kemana? Fendi dari Thomas Homeschooling mau tanya pada saya lupa namanya, Bu Brigita ya. Saya mau tanya, saya punya anak ini terus terang pandemi ini dia bosan sekolah, dia nggak mau sekolah. Saya lihat dia nggak happy, tapi saya dengar dari pembahasan Ibu Brigita bahwa kuncinya harus happy, bertumbuh, bisa nangkep ilmunya. Nah, saya sempat berpikir untuk memberhentikan anak saya dari lembaga sekolah. Dan saya pikir mau mengajarkan di rumah, mengikuti stylenya dia mungkin ya. Karena di sekolah kan harus seragam meskipun harus Zoom. Menurut Ibu Brigita, saya lakukan untuk perkembangan anak saya supaya tercapai cita-cita Indonesia generasi emas 100 tahun ke depan. Terima kasih. Oke, Bu Gita langsung dijawab aja, Bu. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Pendi. Ini saya mau tahu anaknya usia berapa? Anak saya sekarang usia 8 tahun. Baik, terima kasih.
Nanti saya akan ditambahkan oleh Ibu Agnes. Tetapi karena masuk masa pandemi, maka pembelajaran yang diberikan dari sekolah target ketercapaian dari kriteria ketuntasan minimal belajar yang dilakukan oleh pendidik maupun guru itu sendiri. Nah, pertanyaannya sederhana Bapak tadi. Dia nggak bahagia Bu belajarnya. Apakah Bapak sudah melihat pembelajaran yang diberikan oleh guru sekolah kepada putra atau putri Bapak ini itu bisa dikerjakan oleh putra atau putri Pak Pendi? Cuma Bisa. dia itu merasa bosan mengulang pelajaran seperti menulis tegak bersambung, membaca, matematika yang diulang-ulang terus, dan puisi, dan seterusnya. Dia merasa baik. Tapi dia bisa, Bu. Pembelajaran hanya dia bosan ya Pak ya, seperti itu ya. Oh, benar. Ya, Dia seperti seringkali pengen keluar dari kursinya Zoom itu. Ya, itu tentunya karena memang akan tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Bapak sudah melihat, sudah mengetahui, kita kan mengamati ya, orang tua mengamati, mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak kita. Hobi dari putra Pak Pendi ini, ada yang bisa dia lakukan setelah kegiatan kelas itu didukung oleh Bapak dan Ibu di rumah. Mengenai adalah situasi yang kita ciptakan dari awal, Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya pola asuh yang diterapkan selama ini antara Bapak dan Ibu atau satu ketentuan, satu aturan di rumah itu sebenarnya akan sangat mempengaruhi anak di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, terutama kegiatan di sekolah. Pada saat anak diberikan kebebasan menggunakan gadget untuk menghilangkan rasa bosannya. Padahal sebenarnya itu bukan jawaban menyelesaikan masalah kepada anak. Karena sekarang ada pada usia 8 tahun, ada di kelas dasar, kelas awal ya, kelas awal yang seharusnya dia tidak bosan karena belajar. Pertanyaan saya sederhana, mohon maaf Bapak, ini saya akhirnya probing kembali ya Bu Agnes ya. Sebelumnya, apakah putra Bapak ini mendapatkan keleluasaan pada saat usia mendapatkan kepuasan untuk bermakan gadget, Bapak? Oh iya, sejauh pandemi ini kan kita pindah tinggal ke rumah mertua gitu, jadinya semuanya serba wifi, terus ada YouTube, dilihat di TV bebas gitu Bu. Oke, baik. Permasalahannya kemudian kita ketahui bahwa dia mendapatkan kebebasan untuk mengakses media sosial. Sebenarnya yang saya sampaikan sekarang adalah Bapak dan Ibu keluarga di rumah masih punya kesempatan, ajaklah anak berkomunikasi, karena apa yang membuat dia bosan dengan semua itu dan apa yang akan bisa membantu dia untuk bisa menghilangkan kebosanan. Tapi Bapak bisa berkoordinasi dengan guru sekolah, guru kelasnya anak, yang memberikan pembelajaran kepada anak supaya anak ini tidak bosan. Betul, monoton kegiatan yang diberikan karena harus mengejar kriteria ada di SD kelas awal itu. Bagaimana untuk mengisi raport supaya ketercapaiannya bisa dilakukan oleh guru. Sehingga terkadang bahwa yang diajar itu adalah anak-anak yang masih membutuhkan lebih, bukan sekedar hanya belajar,
Jadi saran saya adalah bagaimana Bapak berkoordinasi dengan guru kelas, memberikan kegiatan yang dapat menstimulasi putra atau putri Pak Pendi ini untuk bisa mengikuti pembelajaran dan tidak cepat bosan. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk dia menjalankan. Dan tentunya Bapak tidak dibiarkan. Disinilah fungsi orang tua, bukan sekedar memberikan kesenangan kepada anak begitu saja, tetapi tidak didampingi. Tentu perlu pendampingan. Yang ketiga adalah mengajak anak berkomunikasi dia, apakah yang sudah dilakukan ini bisa membantu dia menghilangkan kebosanannya dan membuat dia bisa mengikuti pelajaran. Karena kalau dia saya sampaikan, mungkin nanti Bu Agnes bisa menambahkan kembali, karena terkait dengan rasa bosan, pasti semuanya akan mengalami bosan. Tapi ya tadi Pak, pada saat ini yang kita pentingkan selama masa pandemi, membuat anak bahagia dengan meningkatkan psikososialnya dia, supaya anak benar-benar bisa menerima keadaan saat ini. Itu tidak mudah, tetapi orang tua dan juga guru sekolah supaya bisa membantu anak. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Pak Pendi, maaf. Terima kasih, Bu. Untuk poin kedua yang Ibu tadi sarankan, maksudnya mendampingi, mungkin bentuknya mendampingi dalam bermain game bersama, Bu, ya? Ya. Artinya, oh ada main game ini. Nanti misalnya, oh dia tunjukkan. Oh ya, sudah mainkan saja. Tidak. Tetapi seperti apa mainnya, bagaimana, didampingi Bapak, ditanya. Oh ya, tokoh ini siapa? Tadi kan bagaimana kita tahu, bagaimana kita melarang anak, bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan atau menstimulasi anak saat kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi Bapak coba masuk ke dalam dari sisinya dia, supaya Bapak bisa mengerti apa yang bisa Bapak berikan kepada putra-putri Bapak. Usianya masih 8 tahun, masih ada waktu untuk itu semua. Tentunya harus mulai dari sekarang, ya. Artinya berkomunikasi dengan istri, kemudian orang tua lainnya yang ada di rumah, orang dewasa lainnya. Oh, oke, Bu. Bu, sejauh saya yang gali itu, anak saya itu lebih... Iya. Bu, boleh saya tanya lagi, sejauh saya gali itu, anak saya lebih menyukai dunia game daripada dunia belajar itu. Itu gimana, Bu? Apa yang harus kulakukan? Ya, mungkin saya baik. Ya, Pak. Baik, main game ya. Silakan, Pak. Memang ya, silakan. Memang kondisi sekarang ini nggak mudah ya, dalam arti kan akhirnya kita terbatas ya, semua kegiatan itu kan menjadi daring gitu. Nah, ini satu sekolah lakukan itu juga yang sifatnya penting, banyak hal yang bukan tidak penting ya, tapi ada banyak hal yang selain akademik itu yang sebenarnya itu ada di sekolah itu kan bisa melihat teman, bisa bermain dengan teman, bisa belajar dari orang lain, itu kan. Selain sehingga kemudian ada permainan bersama gitu, jadi nggak bosen gitu, banyak variasi gitu. Nah sementara memang betul ketika kita akhirnya yang tersalurkan yang penting-penting menurut guru ya, ini harus ini yang jadi akhirnya akademik gitu ya, sehingga kemudian menjadi anak menjadi gitu. Nah, ini memang merupakan tantangan nih buat ibu bapak yang guru yang ada di sini ya. Bagaimana nih bisa menciptakan kegiatan lain gitu yang selain sifatnya akademik gitu, tapi fun. Unsur yang enggak bisa agak tergantikan gitu ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi ada unsur komunikasi sama temennya, ada unsur fun ketika belajar gitu. Mungkin perlu sesekali ada program, kalau menurut saya. Terus kemudian tadi juga disebutkan sama Bu Gita bahwa perlu ya pendampingan anak. Nah ini karena ya tadi itu guru nggak bisa mencapai ke sana, akhirnya yang kejatuhan durian itu ya ibu bapak di rumah gitu. Bagaimana menciptakan variasi kegiatan untuk anak. Dikasih list kayaknya, harus bikin list
habis ini setelah dia sekolah apa gitu. Nah, kalau ya tentu saja nggak langsung lari ke game itu gitu, tapi kegiatan lain, kegiatan fisik gitu, misalnya ngajak dia main bola atau ngajak cari gitu ya, kira-kira mungkin tetangga ya, akhirnya gitu ya, tetangga yang kira-kira punya anak gitu ya, yang tapi tentu saja mencoba dengan masker dan segala macam ya, itu supaya tetap hal yang terjadi gitu. Project apa, mungkin kalau anak usia segitu dia sukanya misalnya buat Lego atau permainan yang merakit, ya itu berarti kita carikan gitu. Jadi kita berusaha kira-kira aktivitas apa gitu. Jadi kita planning sebelumnya sehingga nggak cuma hanya game gitu. Jadi artinya kalau kita melarang nggak usah main game, tapi terus apa gitu loh kegiatannya gitu. Sehingga kemudian ya itu tadi supaya tercapai ada variasi gitu yang bisa dilakukan oleh anak di rumah gitu. Ya memang jadi tugas tambahan ya, tapi saya rasa tugas mulia gitu yang mungkin Bapak Ibu akan penting tanamkan di saat kekurangan semua serba kekurangan saat ini gitu. Nah, moga-moga aja nggak akan berkelanjutan ya, moga-moga aja situasi nanti bisa kembali lagi gitu seperti kondisi normal. Moga-moga. Gitu tambahan saya. Oke. Oke, terima kasih Bu Agnes. Karena nih di kolom chat ini Terima sudah ada kasih Bu 20 Agnes dan Bu pertanyaan. Brigit. Terima kasih Sama-sama, ya, Pak. Bapak. Maaf ya, karena ini ada 20 pertanyaan yang harus dijawab oleh dua narasumber kita yang memang luar biasa ya. Ini memang mumpung ada pakarnya nih yang istilahnya mau turun gunung nih. Pak Jimmy yang sudah raise hand, silakan mau tanya ke siapa Pak Jimmy? Pak Jimmy silakan juga mengenalkan diri. Baik, Bu Syafri, Pastor Ignas menyampaikan link kepada saya, jadi saya tertarik karena ingin menjalankan satu program-program terobosan yang bukan hanya rutin saja untuk paroki misalnya bila kita coba ya dengan program-program baru. Nah kebetulan saya dapat referensi dari Ibu Brigita tadi ya, kita punya roadmap pembangunan SDM kita sampai Indonesia Emas ya dengan konsep-konsep yang bagus, Bu. Nah kita bisa mencoba membuat satu family center gitu. Psikologi perkembangan juga anak usia dini kan sangat bagus sekali ini untuk kita kita coba ya untuk menjalankannya di level paroki begitu, karena di situ ada seksi kerasulan keluarga, misalnya saya terlibat juga dengan istri gitu. Nah pertanyaan saya tadi kan secara makro ya ini ya, tapi dari makro itu kan ada esensi-esensinya yang bisa kita gunakan untuk acuan-acuan ya, pedoman-pedoman yang untuk menjalankan. Terima kasih Ibu Brita. Halo Pak Jimmy, saya sapa dulu Pak Jimmy. Kita setiap malam ketemu di acara Romodoso 312 tuntas membaca Alkitab. Oh begitu ya, Bu. Ini kecil tidak ya? Ya, Pak Jimmy. Ini memang saya sebar di Romodoso. Saya minta tolong Romo, tolong disebarkan untuk umat yang membutuhkan acara pada sore hari ini. Oh gitu ya. Silakan dilanjutkan. Akan kita Ya. dijawab. Baik, Pak Jimmy, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya seksi keluarga yang ada di setiap gereja ya, uskupan atau paroki itu bisa bersinergi dalam program PAUD Holistik Integratif ini, Pak. Ya. Bagaimana melakukannya? Yaitu melalui kegiatan kelas pengasuhan yang sebenarnya sudah mulai melalui kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan formal ya. Saya terlibat di dalam kepausan anak-anak misioner di mana kita memberikan
ya memberikan materi kegiatan pengasuhan, tentunya mengenal perkembangan kepada kepada guru-guru bina iman kegiatan kelas pengasuhan. Nah, tentunya diberikan kepada orang tua ataupun pengasuh yang mendampingi anak-anak kita yang mengikuti kegiatan di dalam bina iman anak. Jadi kalau misalnya ditanya implementasi bagaimana Bapak, tentunya salah satu sasaran dalam PAUD holistik integratif tokoh masyarakat. Sehingga inilah peran gereja. Bagaimana gereja ambil bagian untuk terlibat di dalam kelas lagi. Biarlah semua anak-anak datang kepadaku, tentunya dengan cara diberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak sejak dia usia dini. Jadi Bapak nanti kalau memang ada hal yang perlu dikomunikasikan pengembangan di parokinya Pak Jimmy, monggo Bapak nanti bisa berkontak dengan saya, dan nanti juga akan bisa saya komunikasikan dari mana Pak? Ini maaf saya tadi lupa. Keuskupan paroki Dari mana, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya, saya Keuskupan Banjarmasin, parokinya di Banjarbaru. Oh, parokinya Banjarbaru. Saya Ya. beberapa kali ke sana. Emilia Pak Jimmy. Oh ya, Pak Anton ya, Pak. Waktu itu ya bersama dengan Romo Doni MSF. Ya. Itu kegiatan kelas pengasuhan. Ya. Nah, jadi di kegiatan PAUD HI ini kita berharap gereja itu terlibat mengambil bagian dalam kegiatan kelas pengasuhan. Dan sekarang meluas Bapak. Karena kita sekarang dalam proses pengentasan stunting se-Indonesia akan dilakukan oleh gereja seperti itu. Nanti saya akan bisa memberikan program-program ya inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di Keuskupan Banjarmasin. Monggo Bapak nanti bisa berkontak dengan saya. Baik, itu Bu. Terima kasih Bu. Ini banyak lagi yang mau tanya, silakan. Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Ini karena keterbatasan waktu sekarang sudah menjadi 25 pertanyaan ini. Minta maaf karena kita benar-benar harus juga melayani yang bertanya di kolom chat ya. Untuk selanjutnya mungkin Pak Jimmy bisa minta kontak Ibu Brigita, monggo nggak apa-apa atau Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jimmy. Salam buat Romo Ignas ya. Iya Bu, akan saya sampaikan. Itu adalah saudara saya, sepupu saya. Ada pertanyaan dari Pak Endro, tetap yang dari Semarang ya Pak Endro, tapi ini tidak ditujukan ke siapa, saya nggak tahu ke Bu Gita atau Bu Agnes, tapi monggo silakan dijawab aja. Mohon tanya, untuk batasan umur supaya masih dibimbing atau diarahkan menjadi kalau sudah umur 12 tahun, apakah masih bisa? Terima kasih. Ini saya lempar pertanyaan ini, siapa yang mau jawab? Mungkin Bu Agnes dulu ya. Silakan Bu Agnes, karena ini kaitannya dengan teori perkembangan nih Bu Agnes. Ya, betul. Jadi kalau batasan usia, kapan orang tua berperan, rasanya orang tua berperan terus ya dalam kehidupan kita gitu. Nggak bisa dibatasi pakai usia gitu, Bapak. Cuman mungkin caranya beda gitu. Karena kemudian kalau anak-anak yang usianya 12 tahun ke atas itu lebih banyak berdiskusi ya, lebih banyak untuk memberikan alasan karena mereka masa remaja ya. Jadi agak berbeda, mungkin ada sulit-sulitnya sedikit gitu. Karena harus menjadi sahabat buat dia gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil ada kemungkinan masih lumayan mudah gitu ya, lumayan mudah gitu. Tapi kalau anak-anak yang lebih besar mungkin ada cara sendiri gitu. Tapi semuanya ada dan baik untuk didampingi ya. Jadi misalnya kalau beri ujian pada anak, kalau anak yang kecil mungkin bisa dengan kata-kata yang sederhana, tapi untuk anak yang sudah besar maka dia nggak akan mungkin mau dirangkul-rangkul
itu sudah bukan hal yang lumrah buat dia gitu. Jadi caranya aja yang kita ubah supaya tetap kita kasih dia apresiasi dengan kata-kata atau dengan sekedar tunjukkan, membuat dia merasa senang gitu. Itu saja. Ya. Ada tipsnya gitu. Kemudian pertanyaan kedua ini dari teman kita sendiri, Bu Gita, langsung ini ya pertanyaannya kepada Ibu Gita dari teman kita Ibu Listiani Budianto. Ibu Listiani Budianto ini juga alumni dari Widya Mandala, S1-nya Bahasa Inggris. Pertanyaan untuk Ibu Gita. Bagaimana jika ada anak usia dini yang sudah melanjutkan pendidikan dasar SD, yang mana kurikulumnya sudah mewajibkan anak-anak untuk dapat membaca dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan program bermain APK, tetap diperlukan atau mengikuti kurikulum yang ada? Silakan langsung dijawab, Bu Gita. Ya, sebenarnya untuk kelas awal ya, itu tidaklah harus bisa tulis hitung saat masuk ke dalam SD. Dan itu diatur oleh ketentuan. Sehingga sekarang dalam program yang harus diikuti di sekolah dasar tersebut. Akan tetapi memang sangat disayangkan karena masuk sebelum waktunya. Karena kegiatan untuk belajar itu sangat sedikit sekali kalau kita temukan di sekolah-sekolah dasar, terutama yang negeri. Kalau swasta masih mudah, tetapi itu bisa dihitung jari, mereka menggunakan pembelajaran tema kegiatan SD kelas awal. Nah, inilah yang sekarang menjadi mohon doanya akan mengeluarkan aturan usia 5 sampai 8 masuk menjadi transisi PAUD SD. Kami sedang menyusun kebijakannya di Kemendikbud. Pendidikan dia berikutnya. Bisa saja nanti dia mengalami seperti tadi kasusnya Pak, anak mengalami kebosanan karena digegas sebelum usianya siap untuk belajar. Jadi untuk yang sudah terlanjur, anaknya jangan koordinasi dengan guru agar dia bisa mengikuti kegiatannya, belajar bertahap. Namun apabila dia tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya, Bapak Ibu memberikan support kepada putra-putri Bapak Ibu yang sudah masuk ke SD kelas awal dengan usia yang sangat masih dini. Jadi itu yang bisa saya koordinasi dan mendampingi anak supaya anak tidak merasa ditinggalkan dan akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Itu Ibu Silvi. Ya, terima kasih Bu Gita. Konkret. Dan puji Tuhan ya, malam ini kita bisa mendapatkan pemaparan dari Ibu Gita, terutama istilahnya sesuatu yang masih off the record di tingkat negara gitu ya. Ya itulah hanya ada Ibu pejabat yang bisa sedikit membocorkan gitu. Pertanyaan berikutnya kepada Ibu Gita dari Bapak Andre. Bu, kiblat pendidikan kita itu ke Jepang atau Finlandia? Maksudnya karena Finlandia kita tahu sebagai negara di dunia yang terbaik sistem pendidikannya. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada Ibu Agnes. Bu, mohon beri tips untuk menghadapi ortu, orang tua, itu acuh tidak acuh, terhadap masalah pendidikan anak, maksudnya anak usia dini ya, karena banyak orang tua yang memilih tidak menyekolahkan anak-anaknya di PAUD, karena buat apa bermain aja, harus disekolahkan dan harus kita. Setelah itu dilanjutkan ke kalau Ibu Agnes. Ditanya kiblat pendidikan
kemana sekarang adalah kita masuk kepada situasi aura merdeka belajar. Sekarang kita bisa membuat kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan tema atau potensi yang ada di kita. Tapi sampai saat ini model pendidikan kita belum berubah ya Pak dari kurikulum itu. Tentunya ini kemudian diperkaya dengan adanya kegiatan sekolah penggerak, guru penggerak yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik kemampuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kalau kita bilang melihat saya artinya memang luar biasa sekali dunia pendidikan kita di Indonesia. Sehingga sampai saat ini kita perlu mengapresiasi apa yang dibuat oleh Mas Nadiem untuk adanya kegiatan yang diberikan yaitu Merdeka Belajar. Sebagai seorang pelajar Pancasila, maka itulah yang menjadi kiblat kita saat ini, bagaimana kita belajar sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki kiblat kepada Pancasila. Pembelajar Pancasila yang ada di dalam kehidupan berpendidikan, ruang lingkupnya merdeka belajar. Seperti dengan potensi lokal. Terima kasih Bu Silvi, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Gita, bagus ya. Apalagi Ibu Gita dengan Mas Menteri ya. Jadi bisa sedikit kasih tips-tips gitu buat kita-kita. Apa yang harus disiapkan, terutama untuk para pengelola sekolah. Ibu, silakan dijawab. Bu. Ya, memang banyak yang kurang wawasan. Main-main itu kan berarti tidak sama dengan belajar. Nah, ini yang harus kita, mitos ini yang harus kita tunjukkan, kita gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya untuk anak-anak justru ketika mereka bermain itu belajar. Jadi bermain sambil belajar gitu. Nah itu nggak mudah loh untuk membuat suatu aktivitas yang mendidik gitu ya, itu luar biasa itu kreativitas tuh, perlu kreativitas dari para guru itu yang saya perlu acungi jempol. Karena sebenarnya dengan misalnya ya bernyanyi itu kan sebenarnya yang dipakai itu untuk perkembangan bahasa anak, memperlancar anak untuk konsep bahasanya, membuat mereka paham akan konsep yang ada di dalam lagunya, misalnya tentang bagian-bagian tubuh, sehingga dia bisa ngerti itu yang namanya kepala mana, yang namanya kaki yang mana, berarti kan ada sesuatu yang dia pelajari. Belum lagi emosinya kan juga bisa dibangun. Kemudian misalnya membacakan cerita gitu ya, dari cerita kemudian bisa terjadi tanya jawab sehingga anak mulai terasah gitu ya logikanya ketika ditanya ini jawabannya apa, dan dia belajar untuk mengemukakan pendapat ya di depan orang lain. Jadi itu kan hanya diperoleh secara individual, dan kadang-kadang itu kan sekolah juga akan membantu, guru PAUD itu akan membantu, mereka udah dapat pendidikan untuk itu, sehingga kemudian mereka bisa menggunakannya dalam konsep bermain tapi sambil belajar gitu. Nah ini perlu yang mungkin dijelaskan ya, kalau perlu dibuktikan kepada para ibu itu bahwa ada loh proses belajar yang terjadi. Itu kan juga membuat dia ini pergerakan motoriknya bagus gitu. Nah itu semua manfaatnya perlu ditekankan. Itu kurang lebihnya Bu Silvi. Moga-moga menjawab. Iya, penjelasannya konkret sekali ya Ibu Agnes, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Suster Ino, yaitu mau ditanyakan kepada Ibu Gita. Saya mau bertanya kepada Ibu Gita, senang sekali tentang penjelasan PAUD HI-nya. Ya, saya sendiri juga jadi ngerti, Bu, Suster, tentang PAUD HI. Awalnya saya pikir HI itu Hotel Indonesia, tapi artinya ternyata PAUD Holistik Integratif. Seperti apa model mengelola kelas holistik integritas tadi? Kok integritas ya? Integratif. Jadi mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi gitu ya, maksudnya itu bagaimana gitu, Ibu Gita. Oke. Baik, PAUD Holistik Integratif itu adalah program bagaimana stakeholder terkait itu terlibat di dalam proses pembelajaran pada anak usia dini. Sehingga kalau pembelajaran anak usia dini
maka harus melibatkan 5 pilar yang tadi saya sampaikan. Pertama, stimulasi dalam pendidikan, yang kedua, kesehatan gizi, yang ketiga, perlindungan anak, yang keempat, pengasuhan, yang kelima, kesejahteraan pada anak. Kelima hal ini diimplementasikan melalui pembelajaran tematik yang diberikan oleh, dan tentunya PAUD holistik integratif dapat dijalankan apabila semua OPD yang terlibat, contohnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas tokoh masyarakat, masih banyak pihak yang terlibat integratif, dan ini diperlukan peraturan bupati maupun peraturan wali kota terkait dengan Perbup PAUD HI itu sendiri. Kalau belum ada, pengalaman saya menunjukkan di 3 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, ini belum memiliki Perbup PAUD HI. Demikian juga di Belu, Malaka, dan di TTU, di mana beberapa lokasi ini saya kebetulan ada punya PAUD di sana, dan kalau di Manggarai itu ada di MPK. Bagaimana kami melakukannya padahal Perbup PAUD HI-nya tidak ada? Dengan bekerja sama, dengan bekerja di institusi tertentu, di kepolisian, di Perbup ataupun perwali yang mendukung PAUD holistik, semangat bahwa yang paling penting harus bisa mengintegrasikan pembelajaran sesuai dengan masa pandemi COVID sosial pada anak usia dini. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Gita. Lugas sekali. Malam ini saya juga merasa titik, karena jujur selama ini tuh saya itu agak sedikit alergi gitu ya pegang ranah anak gitu, karena ribet. Jadi ranah saya itu memang mainan saya lebih ke dewasa, orang dewasa. Selamat malam. Ini mungkin lebih cocok kalau pertanyaan ini yang menjawab adalah Ibu Agnes ya, karena ini ada kaitannya dengan teori-teori perbedaan, perubahan pertumbuhan dan perkembangan anak yang menerima pengasuhan dari orang tuanya sendiri dengan orang lain, seperti dari opa atau oma. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Ibu seperti yang terjadi dengan orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan ataupun kesibukan lain seperti bermain handphone, sehingga kurangnya atau bahkan tidak ada waktu untuk bermain, memberikan stimulasi bersama anak. Dalam situasi ini anak akan merasa diabaikan. Ini pertanyaan dari Ibu Merisiana Dania Setia. Silakan Bu Agnes dijawab. Terima kasih Bu Mary. Pertanyaannya ini tentang pengasuhan oleh orang tua atau orang yang bukan orang tua. Saya pikir itu juga tergantung pada kualitas pengasuhannya ya. Jadi artinya ini lihat sejarahnya juga ya, karena kadang-kadang juga ada anak yang memang orang tuanya mungkin kurang gitu ya dalam memberikan pengasuhan yang baik gitu, tapi bisa tergantikan oleh pengasuh yang lain gitu. Tapi memang idealnya ya seiring dan sejalan gitu ya. Kalau saat realistis kan, kalau misalnya orang tua bekerja, akhirnya kepada siapa dia akan memberikan pengasuhan yang kedua. Akhirnya dicarilah orang yang dipercaya, yang sama-sama bisa memberikan kasih sayang itu. Dan yang paling dekat memang biasanya kakek dan nenek ya. Nah, saya rasa nggak apa-apa asalkan konsisten ya. Maksudnya antara pengasuhannya yang dilakukan oleh orang tua maupun yang dilakukan oleh kakek dan nenek gitu. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi adalah ada perbedaan ya. Nah, kalau ada perbedaan ini bagaimana? Itu selalu masalahnya di situ, karena kadang-kadang ada cap atau stereotipe bahwa kalau kakek nenek cenderung memanjakan gitu kan. Sementara sama orang tuanya sendiri itu lebih keras gitu, istilahnya seperti itu. Ya memang tidak bisa disalahkan ya, di satu sisi mungkin kakek dan nenek itu pengen memberikan yang terbaik untuk cucunya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, yang penting itu adalah kerjasama kalau menurut saya ya. Jadi artinya mungkin bisa antar orang tua maupun antar pengasuh kedua ini bisa saling komunikasi gitu. Aturannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu bisa dibicarakan sebelumnya, sehingga kemudian yang terjadi adalah konsisten gitu ya, supaya apa yang dikatakan oleh orang tua juga akan dilakukan juga oleh kakek dan nenek ini. Itu yang lebih penting. Berdasarkan penelitian saya itu yang nomor satu. Kalau misalnya ayah orang tua dengan ini kakek nenek itu bisa konsisten dan sama-sama di masa
Dan sekali lagi yang penting adalah kualitasnya ya, bagaimana kita bisa memberikan kehangatan gitu ya kepada anak, tapi sekaligus juga ada aturan-aturan yang diterapkan. Nah, kemudian orang tua zaman sekarang yang sibuk dengan HP, ya memang kenyataannya memang internet itu mengubah segalanya. Tadi ada pertanyaan di bawah ya, kenapa kok anak zaman sekarang suka main HP dan sebagainya ya? Ya memang karena beda zamannya gitu, antara kita yang dulu yang sama sekali nggak pernah tahu kenal internet, dan tentu saja kita jadi jadul gitu dengan alat-alat internet gitu. Dan itu justru dimiliki oleh generasi sekarang gitu, karena mereka hidup di masa dia sangat ini ya, semuanya itu digital gitu. Jadi mereka lebih melek digital daripada orang tuanya gitu. Dan itu kan gitu. Nah, mungkin kalau kita memang mau mengajarkan, yang penting itu kan mengajarkan pengendalian diri. Sehingga kita tahu sampai kita mau anak itu tahu sebatas mana dia bisa mengerem, sebatas mana itu pembelajaran sendiri gitu. Dan itu aturan itu sebaiknya ditetapkan baik antara atau kesepakatan ya istilahnya, mungkin kalau kesepakatan lah kapan misalnya bisa kita komunikasi tanpa HP, atau mungkin kita bermain bersama, atau kita nonton bersama, atau kita pergi bersama, atau kita makan bersama. Jadi ada sesuatu yang bisa diluangkan di jadwal bersama antara anak dengan orang tua, sehingga mau nggak mau kan terjadi pembicaraan gitu, dan dari pembicaraan nanti lama-lama akan terbentuk attachment gitu ya, kelekatan gitu, sehingga kemudian idealnya nanti saling memahami gitu ya. Nah awalnya tentu saja kalau untuk anak usia dini ya orang tua dulu yang lama-lama anak akan berjalan dengan seiring dengan itu gitu. Jadi sediakan waktu menurut saya. Itu Bu Silvi mungkin jawab. Oke. Bagus Bu Agnes, karena Bu Agnes ini memang kuat sekali ya risetnya perkembangan anak gitu, dan ini risetnya juga sudah dipublish internasional riset. Kita doakan dalam waktu tahun depan beliau sudah menjadi guru besar. Pertanyaannya tetap sama, tetapi mungkin butuh penguatan juga dari penjelasannya kepada Ibu Brigita, Ibu Gita. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Gita. Ini masih ada 25 pertanyaan lagi, Bu Gita. Jadi mungkin bisa agak sedikit singkat. Untuk Bu Agnes gimana? tadi Sudah cukup ya. Narasumber kita malam ini memang luar biasa. Semuanya based on riset, pengalaman, dan jam terbang. Makanya nggak heran 25 pertanyaan masuk di kolom. Agnes, ini pertanyaan dari Ibu Lina Anggraini. Saya kenal baik. Ibu Lina ini adalah salah satu pemilik dari homeschooling Thomas More. Bagaimana caranya kadang anak saya dikasih tahu saya, dan terus dia ulang sampai saya mengikuti maunya. Kalau enggak diikuti, saya disentak, kadang dipukul, saya bingung. Padahal saya sudah tenang menghadapi anak saya. Jadi menghadapi. Ya, ini kalau boleh tahu usianya berapa ya Ibu ya? Mungkin Ibu Lina mungkin bisa bukain. Tahun. Atau mungkin langsung dijawab ya, aja prinsipnya ya, prinsipnya aja ya, prinsipnya. Pada prinsipnya. Kalau seandainya kita mau mengajarkan atau apa yang benar dan apa yang tidak gitu, apa yang kita harapkan, apa yang tidak, maka kita harus membuat batasan yang tegas atau membuat semacam aturan gitu ya buat anak gitu. Kalau misalnya dia melakukan membentak misalnya, maka kita nggak perlu tanggapi gitu. Kalau misalnya dia memukul, sih dia akan misalnya dia harus di situ tenang sampai kita kembali gitu. Jadi artinya kita membuat batasan itu, tapi tentu saja kita harus itu mungkin bentuk aksi protes bisa jadi ya. Nah kemudian yang penting juga adalah kita memberikan cara yang nggak boleh, maka cara yang boleh apa gitu. Nah kalau misalnya kamu bilang baik-baik, maka aku akan mendengarkan, aku akan memberikan apa yang kamu mau gitu.
Nah, itu yang kemudian artinya perilaku yang benar gitu, yang diharapkan daripada kemudian sekedar menghukum atas perilaku yang salah atau mungkin ini ya. Jadi sepanjang kalau seandainya perilakunya itu gitu. Kalau misalnya dia memukul atau apa, dari kita kamu gitu ya. Nah, kalau kamu marah kamu duduk aja di sini sampai kamu udah tenang baru kita bicara gitu. Nah, itu juga ini ya mengajarkan dia untuk mengendalikan diri juga gitu. Jadi mungkin itu ya prinsip stop. Oke, sudah tenang, oke stop. Gitu ya. Enggak mau teriak-teriak bilang apa maunya. Nah, ketika dia baik langsung tanggapi. Tapi kalau misalnya enggak masih kurang tenang berarti dia perlu tempat untuk menenangkan diri atau perlu ruang ya. Oke, kamu perlu menenangkan diri. Kurang lebihnya. Oke, terima kasih Bu Agnes. Ini pemaparannya luar biasa ya, tips langsung gitu, konkret gitu ya, dua narasumber. Ini ada pertanyaan kepada Ibu Gita dari Bapak Paskalis Yadin, pengelola PAUD anak-anak bangsa. Mungkin lebih tepatnya bukan pertanyaan kepada Mas Menteri, temannya Ibu Gita. Semoga ke depannya ada baru terima tanpa melihat usianya. Mereka bilang karena kekurangan murid di SD. Nah, ini ingat zaman saya juga sekolah SD masih umur 4,5 itu gitu loh di negara kita ini. Ya, sebenarnya terjadi itu semua karena ada demand supply ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi ada yang menyiapkan, ada yang menggunakan. Nah, jadi sebenarnya Halo. Halo. mohon izin sebentar, Silvi, saya bisa menerima telepon sebentar. Saya ada Oh iya ya boleh. Sebentar. Iya. Ini jangan Bapak Wakil Presiden yang nelpon, jadi harus cut. Mungkin pertanyaan selanjutnya aja Bu Silvi. Iya, tapi ini pertanyaan selanjutnya juga kepada Ibu Brigita ini. Sini banyak pengelola sekolah, Ibu, gitu. Malam, Bu. Jika boleh, saya minta waktunya untuk bertanya dengan Ibu Agnes. Oh ya, silakan. Tolong disebutkan namanya ya di sana siapa gitu. Iya, Romo sama baru Oktober kemarin, tanggal 8, dia usia 9 tahun. Kebetulan saat ini dia lagi sekolah di sekolah dasar Katolik ya. Yang saya rasa sekolah dasar Katoliknya itu sekolah zaman kita kecil dulu ya, yang terlalu akademik menurut saya. Walaupun sudah ada perubahan kurikulum. Nah, selama sekolah pada waktu awal dia SD, saat ini dia duduk di kelas 3. Itu dia tidak menyelesaikan sekolah SD 1 sampai tuntas karena adanya pandemi. Jadi dia selanjutnya daring. Dia sudah mengeluh dia capek, dia tidak sanggup. Yang kebetulan sebetulnya kelemahan dia itu dalam menulis tugas, ulangan. Singkat cerita, dengan kondisi daring yang sudah mungkin dia merasa jenuh, merasa tertekan, ya maaf ya, kami semua nggak siap dengan kondisi pandemi. Saya sendiri sebagai ibu juga nggak punya bakat jadi guru. Sedikit banyak mungkin saya sedikit Nah, yang saya pikirkan itu bagaimana dia bisa mengikuti pada waktu tatap muka agar dia tidak tertinggal.
walaupun dia tidak saya targetkan untuk menjadi juara. Di sisi lain, secara pribadi, wajar ya menurut saya minta maaf di sini. Mungkin anak saya marahin, saya paksa dia untuk belajar supaya dia itu bisa memahami, paling enggak. Tapi hati kecil saya itu tergelitik dengan di Instagram itu kan banyak ya, Bu, postingan-postingan parenting yang tidak memperbolehkan marah sama anak, memukul, begini begitu, yang sedikit banyak merefleksikan apa yang saya lakukan ke anak saya. Jadi terus terang itu menjadi beban buat saya untuk punya acuan atau pegangan. Bagaimana nih? Kalau ngikut parenting, Bu, maaf ya, kayaknya kok saya nggak sanggup. Tapi saya juga kepingin yang terbaik untuk anak, gitu loh, Bu. Mungkin bisa sedikit dibantu, Bu, untuk kegalauan ya, maksudnya kebingungan saya gitu loh, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Ini memang mungkin bisa mewakili gitu ya pertanyaan atau istilahnya perasaan gitu ya dari banyak orang tua gitu. Kadang-kadang memang tidak mudah di zaman sekarang ini, apalagi yang tadi saya bilang ya, banyak situasi itu agak susah untuk tersampaikan gitu. Sehingga variasi gitu ya, kering gitu dalam kondisi seperti ini. Padahal mungkin anak juga butuh hal yang lain gitu ya, secara sosial, secara emosi gitu. Nah, itu yang agak sulit gitu untuk diterapkan gitu. Nah, yang mungkin yang bisa saya sarankan juga adalah koordinasi dengan pihak sekolah ya, Bu ya. Jadi dalam arti menyatakan gitu Bu gitu ya terhadap mungkin tugas-tugas yang disampaikan oleh pihak sekolah gitu, sehingga kemungkinan kemudian mungkin tidak mengurangi gitu ya istilahnya tekanan gitu. Nah, di satu sisi sudah berusaha gitu ya, maksudnya untuk memberikan pendampingan gitu ya pada anak. Cuman memang kadang-kadang ya namanya ada lelahnya, ada capeknya gitu ya. Jadi memang perlu juga ada waktu menjadwalkan gitu ya, waktu-waktu tertentu di mana anak itu juga perlu untuk jeda, untuk istirahat gitu, untuk kemudian ya udah dilihat lagi ya. Baik kalau ibu sudah tidak memiliki tuntutan yang tinggi, karena memang kadang-kadang sering kadang kepengen anaknya itu ya untuk punya target-target tertentu gitu. Nah, sekarang tinggal dalam kondisi seperti ini, menurut saya ya harus lebih banyak diturunkan gitu, sehingga kemudian ya tidak membebani anak dan membebani diri kita sendiri gitu. Jadi intinya ya oke lah, sepanjang dia bisa nggak perlu harus dipaksakan gitu. Kalau memang ini memang dia capek ya, oke mungkin ada lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, membuat dia senang. Cari yang dia senang apa gitu, hobinya apa gitu. Selain kemudian dia harus melakukan yang di sekolah gitu. Nah, ya dan tidak banyak menuntut gitu. Sehingga kemudian ya harapannya ya ini tadi ya lebih misalnya bisa juga setelah dia mengerjakan sesuatu kemudian diberikan kegiatan yang dia sukai gitu, diperbolehkan dia melakukan kegiatan. Sebenarnya dua hal ya Bu. Yang pertama memang betul harapan kita nggak boleh terlalu tinggi dalam kondisi seperti ini. Terus yang kedua yaitu tadi lebih mengedepankan hal-hal yang di luar non akademik supaya ada keseimbangan gitu, ada keseimbangan untuk dia. Dan juga ini lihat kelebihannya apa gitu, kelebihannya apa itu coba kita sehingga dia bisa ada perasaan kebanggaan juga, ada perasaan energi positif gitu ya. Karena kita bayangkan sendiri aja ya, kalau kita sendiri terlalu banyak diberi pekerjaan itu kan pasti capek juga gitu. Nah, ini gimana caranya supaya dia juga bisa recharge energi sama seperti kita gitu. Mungkin begitu ya kurang lebihnya. Iya. Terima kasih banyak Bu Agnes. Ini ada pertanyaan. Maaf Bu, saya tanya satu lagi ya. Kalau menurut Bu Agnes, boleh. Terus terang anak saya ini kan jadi sudah nggak, ya sama kayak mungkin dengan Bapak yang tadi pertama ya, mungkin sudah nggak bosan jenuh ya. Kalau sekarang saya sudah berusaha komunikasi dengan sekolah, sedangkan sekolah menurut saya karena mungkin dianggap hanya suara minoritas ya, karena tidak banyak yang komplain atau bagaimana.
anak saya ke sekolah lain. Ya, itu betul-betul pertanyaan juga harus dikaji lagi sih Ibu. Cuman prinsipnya memang kalau mungkin sumbernya itu memang dari situasi, nggak perlu cari tahu ya ke sekolah mana gitu. Apakah jangan-jangan sekolah yang lain juga sama gitu. Nah ini kita harus menimbang-nimbang sih menurut saya, positif negatifnya gitu. Tapi kalau menurut Ibu ya memang itu ya, dan mungkin ini yang membuat kondisi anak menjadi lebih turun ya, bisa jadi itu jadi satu pertimbangan sih Ibu gitu. Tapi sekali lagi yang lain seperti apa gitu, dan dicoba strategi untuk lebih ini sih membuat yaitu harapan sama anak jangan terlalu dibuat terlalu tinggi gitu, dan tapi pada saat yang sama mungkin kita tekankan kegiatan-kegiatan lain gitu, sehingga itu bisa jadi sekali lagi istilahnya cat energinya gitu. Iya, terima kasih Bu Agnes, terima kasih Bu buat waktunya. Terima kasih ya Bu Yuli ya. Kemudian Lugas, ini ada pertanyaan yang sebetulnya ditujukan kepada Ibu Gita juga. Halo Ibu Silvi, Pertanyaan. mungkin ya, bisa halo. diulang kembali, mohon maaf saya tadi dapat telepon dari Sestrinya Deputi karena besok kami akan rapat jadi Menelpon Ibu Gita ini Bapak Wakil Presiden sehingga kebetulan harus tidak stop Bapak lagi semua. sibuk kunjungan. Kebetulan Bapak lagi sibuk. Maaf, Iya, nggak apa-apa. Ini saya ulang lagi ya. Jadi ini bukan pertanyaan ya, tapi khususnya itu yang tadi dari Pak Mas Kalis itu beliau curhat gitu ya kepada ini ke depannya nih bagaimana sih sebetulnya sekolah dasar ibaratnya tuh implementasi peraturannya, karena kepala TK dengan kepala SD ini mau terima muridnya kan ada yang katanya bisa terima umur 6 tahun, 7 tahun, tapi kenyataan di lapangan kok bisa beda-beda gitu loh. Baik Bapak, intinya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan ini saya sampaikan karena ini kita sedang proses, baru selesai yang lalu, bahwa kita akan membuat sisi SD. Kami menelaah kurikulum di SD kelas awal dan juga pembelajaran yang diberikan di PAUD ya, baik KBTK, supaya nanti ada sinergi pada saat anak masuk ke SD, tidak lagi bingung dan guru tidak langsung mengajarkan baca tulis hitung. Dan sekarang sudah dibentuk forum komunikasi orang tua dan sudah di 150 kabupaten kota oleh Direktorat PAUD Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu. Dan target kita ada di 514 kabupaten tahun depan. Jadi nanti kita tidak akan lagi kebingungan. Seperti apa modelnya nanti? Guru PAUD dan guru TK, guru PAUD dan guru SD nanti akan kita bentuk dalam satu forum untuk mendiskusikan bagaimana ini ke depan program T. Dan tentunya anak-anak TK nanti perlu dibawa ke SD untuk mengenal bagaimana model pembelajaran di SD itu yang belum ada. Dan salah satu isu yang kami masukkan di dalam pertemuan 2 minggu yang lalu itu adalah PAUD holistik integrated. Tidak tahu. Kalau guru SD memahami ini, maka dia tidak akan langsung mencecar anak untuk baca tulis hitung langsung begitu masuk di SD kelas 1. Terima kasih. Semoga tahun depan ini sudah ada karena sudah sosialisasi, materinya juga sudah ada bagaimana transisi PAUD SD, apa yang harus dibuat oleh orang tua, apa yang harus dibuat oleh guru, materinya sudah ada Bapak. 150 kota kabupaten. Semoga nanti tahun depan kabupaten yang belum terimplementasi ini bisa dilakukan. Dan mohon bantuan Bapak Ibu nanti untuk aktif dalam forum penggerak yang akan disosialisasikan oleh Direktorat PAUD bersama dengan Direktorat GTK PAUD yang sekarang satu rumah dengan Direktorat ini sudah ada rancangannya dan akan disosialisasikan. Mohon ditunggu dan mohon doanya supaya ini bisa
disetujui oleh Mas Nadiem untuk kita mengajukan juga nanti dalam kebijakan tentunya. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Gita ya. Inilah bocoran-bocoran dikit yang malam ini berguna sekali ya buat para pengelola sekolah, para kepala sekolah, pemilik sekolah, karena di sini tuh dari 125 peserta ini memang mostly ya 70% itu adalah pengelola sekolah. Ibaratnya itu nahkodanya. Ini pertanyaan dari saya kenal baik Ibu Yeni tahun 2019 saya pernah ke TK-nya. Dari TK Santa Angela, Labuan Bajo, ditujukan kepada Ibu Gita. Saya sangat sependapat dengan anak usia dini apabila dipaksa untuk bisa membaca akan mengalami kebosanan di usia 8-9 tahun. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan, orang tua malah bangga apabila anak usia dini sudah bisa membaca dan dengan berbagai usaha dilakukan seperti melalui kursus gitu ya, kursus membaca. Bagaimana cara pendidik di tingkat PAUD dan TK ini memberikan pengertian kepada para orang tua? Ini tipsnya langsung Bu Gita, monggo. Yang pertama adalah sebagai guru pendidik anak usia dini harus berani mengatakan tidak akan permintaan orang tua. Apalagi kalau minta anaknya diberikan les tambahan baca tulis itu. Itu yang pertama. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti akan kehilangan banyak siswa. Dan ini kami sempat melakukan assessment untuk TK ataupun ya lembaga pendidikan anak usia dini yang melakukan itu. Tetapi ada positifnya. Pada saat anak tidak digegas belajar baca tulis hitung di PAUD, pada saat dia masuk SD, dia akan lebih baik dalam menerima pembelajaran. Pada saat dia sudah siap menerima itu, ya itu koordinasi visual, ya auditori dan ini motoriknya ya, maka dia akan cepat. Tetapi untuk dipaksa itu tidak akan pernah bisa. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah memberikan pengertian kepada orang tua. Pada saat menerima siswa masuk di sekolah kita, di lembaga PAUD kita, kita sampaikan bahwa anak Bapak Ibu masuk ke dalam lembaga pendidikan anak usia dini, di mana semua kegiatannya adalah jadi pertama kuncinya adalah harus berani mengatakan seperti apa adanya lembaga Bapak Ibu. Karena kalau itu menyampaikan pertama kali pada saat anak mendaftar, kemudian melakukan sosialisasi kepada orang tua, dan tentunya berkoordinasi menyampaikan pelaporan perkembangan. Khawatir bahwa pada saat anak belum bisa baca tulis hitung di TK atau akan ada saatnya pada saat semua kematangannya, visual, auditori, kinestetiknya dia siap, maka dia akan bisa belajar baca tulis hitung. Begitu Bu Siti. Oke, mantap ya. Langsung tegas gitu Bu Yeni, jangan ragu. Nanti kalau ditanya siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah Ibu Gita. Ibu Gita siapa? Tenaga ahli stuntingnya Bapak Wakil Presiden gitu. Jadi langsung aja tancep gitu. Nah, pertanyaan lagi buat Bu Gita dari Ibu Endang Septianingsih. Kata Ibu Gita tadi bahwa anak itu sangat perhiasan dan tidak boleh dititipkan. Sekolah mengajar anak-anak lain, sedangkan anak saya terlantar selalu dititipkan. Fungsi saya sebagai orang tua tuh bagaimana? Jadi ada perasaan bersalah ini Bu Gita. Terus gimana dong ini solusinya Bu? Tanggung jawab kepada keluarga kita masing-masing. Saya, Bu Agnes, dan mungkin ibu-ibu yang lain itu menjadi wanita karir ya, sehingga diperlukan lobby-lobby yang sangat tingkat tinggi di dalam keluarga itu sendiri. Ibu bekerja bukanlah alasan untuk kita tidak memberikan pengasuhan kepada anak. Pada saat kita menitipkan anak kita kepada orang lain, yang kita kenal baik dapat mengasuh anak kita selama kita bekerja, mohon Ibu memberikan arahan kepada yang dititipkan. Apa yang harus dia lakukan untuk mengasuh si kecil saat Ibu meninggalkan dia pun bisa menyesuaikan beradaptasi
beradaptasi dengan keadaan kita. Tetapi bukan berarti semuanya dibebankan kepada orang yang kita titipkan. Kita tetap memberikan waktu malam sebelum dia tidur, saya selalu menanyakan kembali bagaimana perasaan dia, apa yang dia sepanjang hari, dia bahagia, apakah dia sayang kepada kita, kalimat-kalimat yang menguatkan. Buat itu yakin bahwa kita yang sama sekalipun tidak. Jadi kita tetap melakukan latihan dan pembiasaan sebagai orang, sebagai yang dilakukan oleh anak kita sepanjang hari itu. Jadi tidak hanya mendengar dari orang yang kita titipkan. Tetap bekerja adalah satu jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan nafkah untuk bisa bersekolah, untuk bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya dia. Tetapi saya harus memberikan pengaruh orang yang kita titipkan anak kita, supaya dia pun bisa lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak kita. Tidak serta-merta percaya begitu, tetapi tetap harus dipantau, dikontrol. Bagaimanapun anak kita itu bukan benda mati. Dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya keinginan, dia punya rasa rindu, punya rasa-rasa itu benci, sedih dan sebagainya. Jadi mohon tetap diperhatikan Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya, Bu Gita. Lugas banget. Ya, pertanyaan berikutnya ditujukan masih kepada Ibu Gita ya, dari Ibu Antonia Sulastri Marden. Bu Gita, saya punya anak usia 6 tahun, masih TK. Anak saya saat ini berkomunikasi dengan dia itu kelihatannya susah merespon. Jadi dia sama sekali tidak ada respon gitu. Dan sering menggunakan benda yang tidak sesuai fungsinya. Nah, ini mohon solusinya bagaimana gitu. Jadi kesulitan merespon no communication ya. Artinya mungkin komunikasi verbalnya yang masih harus perlu diprogreskan gitu. Gimana nih Bu Gita? Ya, mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Agnes ya. Sebenarnya kalau komunikasi verbalnya anak bermasalah atau dia mengalami delay speech atau dia mengalami gangguan-gangguan atau dia tidak sama sekali merespon, belum tentu sebenarnya mengalami gangguan. Tetapi yang kembali lagi, Ibu atau Bapak, apa yang kita lakukan sebenarnya untuk menstimulasi kemampuan berbahasa anak kita di rumah? Apakah kita mau anak kita bisa berkomunikasi yang lancar secara verbal itu baik? Maka apa literasi yang kita terapkan di rumah? Apakah kita sebagai orang tua itu mau mengajak anak kita berbicara, berkomunikasi, cuma sekedar mengajak ini atau membacakan buku atau melihat apa yang dia lakukan itu kita tanya. Apakah ada? Atau sebenarnya kita biarkan dia menonton TV, melihat gadget, melihat YouTube dan sebagainya, pada saat dia menyampaikan A, B, dan C, kita oh ya oke, ya udah lihat aja seperti itu. Nah, jadi yang sebenarnya bisa dilakukan adalah tetap tadi, harus ada stimulasi yang diberikan. Percuma kalau kita hanya menyediakan perangkatnya saja, tapi kita tidak pernah memberikan pengarahan kepada putra-putri kita untuk menggunakan barang tersebut. Apapun yang dilakukan, kita akan berkomunikasi dengan anak kita. Jadi pada saat kita mau menyampaikan apa, mengerti maksudnya apa, itu tetap harus dikomunikasikan kepada anak. Jadi tidak bisa serta-merta beranggapan bahwa yang penting saya sudah siapkan. Yang penting anak saya bisa belajar, saya sudah siapkan semuanya, nanti dia akan belajar. Tidak, tetap harus didampingi. Sehingga kalau dia tidak merespon, nah ini perlu dilihat kembali apakah di dalam rumah ini yang berkomunikasi dengan anak kita ini siapa saja, apakah hanya dia dengan dirinya sendiri dengan YouTube-nya, dengan games-nya, atau sama sekali tidak ada yang bertanya kepada dia, atau kita sebagai orang tua pun tidak pernah bertanya kepada dia melakukan apa. Jadi perlu berkomunikasi, membangun komunikasi kepada putra atau putri kita. Jadi supaya kita bisa tahu sebenarnya dia tidak ini ya, tidak apa ya, jawab karena tidak pernah distimulasi apa ya, memberikan respon seperti yang kita harus. Mungkin bisa oleh Bu Agnes.
Ya, Iya. silakan. Iya, mungkin juga harus dilihat ya Pak ya, Bu ya, apa namanya kondisi anaknya juga, konteksnya apa gitu ya. Kalau memang yang dicemaskan ini adalah masalah dalam perkembangan, ini mungkin bisa coba lihat kuesioner pra-screening untuk perkembangan ya, artinya KPSP. Di situ ada usia 6 tahun itu seharusnya anaknya bisa apa gitu. Nah, kemudian baru kita bisa lihat gitu, sebenarnya dia masalahnya di mana. Tadi mungkin apakah ini masalah dia dengan bahasa, misalnya kalau bahasa itu berarti apakah dia paham tapi tidak bisa merespon, atau dia sebenarnya masalahnya itu lebih ke sosial gitu ya. Jangan-jangan dia memang dari awal ada kemungkinan keterlambatan tersendiri gitu, secara sosial mungkin tidak tertarik pada orang lain gitu. Nah berarti kan diikuti, bisa dideteksi sih sebenarnya hal-hal itu kenapa gitu. Nah, karena ini tidak dijelaskan secara lengkap ya, kasusnya seperti menurut saya sih sebaiknya kalau memang dicurigai ini ada masalah perkembangan, coba lihat ke kuesioner pra-screening perkembangan apa memang begitu gitu ya. Apakah memang perlu untuk ditindaklanjuti? Kalau memang harus ditindaklanjuti ya memang harus pergi ke dokter tumbuh kembang atau psikolog tumbuh kembang gitu, sehingga mungkin bisa dipantau lebih jauh. Sebenarnya ini apa ya yang terjadi, termasuk juga dikonsultasikan gitu kita. Kira-kira cara orang tua bagaimana untuk bisa membantu ya, mendukung supaya nanti perkembangannya menjadi lebih baik. Karena kalau dibiarkan ya nanti akan menghambat perkembangan selanjutnya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Agnes. Ini ada yang raise hand dari Ibu Agnes. Silakan Bu Agnes langsung aja to the point. Pertanyaannya apa, ditujukan ke siapa? Karena masih ada 10 pertanyaan. 8 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, silakan Bu Agnes. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Pertanyaan saya adalah mengenai buku-buku yang di SD. Kebetulan cucu saya sekarang ini di kelas 4 SD. Maaf Bu, ditujukan ke siapa ini? Ini Gita atau Bu Agnes? saya tidak tahu ditujukan ke Bu Agnes atau Bu Gita. Karena ini mengenai buku pelajaran. Saya perhatikan kebanyakan buku pelajaran itu di SD hurufnya itu kecil-kecil. Padahal waktu saya SD dulu, seingat saya hurufnya itu lebih besar. Jadi untuk anak-anak kan lebih enak membacanya. Ini terutama saya pikirkan itu penuh sekali, tulisannya kecil-kecil seperti yang sudah besar begitu. Penerbit begitu, ada masukan dari psikolog gitu. Terima kasih Bu, selamat malam. Oke, Ibu Agnes. Bu Gita langsung dijawab Bu, gimana ini? Ibu, untuk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kurikulum SD baru akan ditelaah kembali akhir tahun atau awal tahun depan karena kita akan ada proses transisi PAUD SD. Jadi kami perlu kumpul kali kurikulum di SD benar-benar bisa terintegrasi. Jadi apa yang Ibu sampaikan kepada saya akan saya sampaikan kepada Direktorat SD. Seperti itu ya Ibu ya, nanti kami Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Ibu. Ya, sama-sama. Ibu harus izin karena saya ada rapat untuk persiapan atas besok yang kita bahas pada sore hingga malam hari ini, Bapak Ibu Romo Suster, bahwa ini sekarang untuk penyusun pedoman kelas pengasuhan se-Indonesia dan nanti akan ada modul generik kelas pengasuhan se-Indonesia yang akan digunakan oleh seluruh kader Posyandu, guru PAUD, kader BKB supaya kita memiliki keseragaman terkait dengan pelaksanaan kelas pengasuhan di Indonesia. Sehingga nanti saat ini sebenarnya guru-guru sudah mulai dilatih untuk kegiatan kelas pengasuhan, terutama akan memberikan
kegiatan edukasi parenting kaitannya dengan kelas pengasuhan bagi orang tua yang anaknya masuk ke satuan PAUD, dan untuk anak yang belum masuk ke satuan PAUD inilah dari BKKBN, karena kepercayaan ini diberikan oleh Bapak Presiden kepada BKKBN dan dijadikan satu dalam percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Sudah berjalan, sudah disosialisasikan, sudah dilatih, dan semoga tahun depan untuk pedoman dan modul generik kelas pengasuhan akan dikeluarkan oleh BKKBN dan kementerian terkait. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga nanti apa yang kita harapkan bersama untuk generasi emas melalui kelas pengasuhan dapat terlaksana. Apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan pengasuhan maupun implementasi PAUD holistik integratif, karena target yang sudah dikeluarkan melalui Perpres 72 tahun 2021 2 bulan yang lalu oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya minta maaf, saya harus pamit karena Gita, saya ada Bu Gita, sebelum pamit Bu Gita, terima kasih. Bu Venika, kita ada sedikit untuk ini apa ya, sertifikat, sertifikat secara virtual. Bu Venita sekalian ya, untuk Bu Agnes juga, untuk Bu Gita dan Bu Silvi. Bu Venita bisa ditampilkan? Iya, ini Bu Agnes, terima kasih banyak sudah menampilkan, menyampaikan segala sesuatunya secara luar biasa. Bu Gita juga ya, pesertanya sampai bertahan sampai sekarang nih masih ada di 85. Berarti akan buat ya, seminar berikutnya lagi, Bu, nggak apa-apa, nanti kita cari waktu ya. Oke. Bu Agnes, terima kasih. Terima kasih. Bu Gita. Iya. Untuk Bu Gita yang punyanya Bu Gita belum ditampilkan tadi. Nggak apa-apa, nanti menyusul. Bu Gita dikirimkan ke Jakarta aja, Bu. Ibu. Iya, memang dikirim, tapi sekarang secara simbolis kelihatan gitu ya kalau ini ada. Bu Venita, yang Bu malah belum. Ya, ini soalnya Bu Gitanya masih ikut rapat terbatas dari secara virtual menyerahkan kepada Bu Gita juga sertifikat. Terima kasih banyak sudah partisipasi pada acara malam hari ini. Sukses selalu ke depan untuk Bu Gita, Bu Agnes. Yang Bu Silvi nggak usah, sudah terlalu sering. Nanti dirampel satu kali. Baik, terima kasih sendiri. Bu Gita, sebentar ya? Bu Gita, materinya boleh di-share-kan atau gimana Bu Gita? Boleh, sudah ada itu di itu. Sudah saya share. Sudah di-share, di chat sama Bu Gita. Di chat. Oke. Nanti kalau memang masih belum, saya coba ini saya kirimkan lagi. Nah, ini nanti monggo nanti bisa di ini. Saya sudah kirimkan ada 4 kali atau 5 kali untuk materinya. Ya, saya lihat itu sudah sering. Ya. Makasih. Oke, ya, makasih banyak saya mohon Bu pamit, Gita. saya harus rapat. Terima kasih banyak. Ya, Bu Gita. Bu. Bu kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan dari Suster Herlina kepada Ibu Agnes. Suster Herlina ini Kepala TK Infloata di Ruteng, tapi sekarang Kepala TK di Labuan Bajo, dan beliau itu adalah koordinasi PAUD MPK Ruteng. Pertanyaannya itu ditujukan kepada Ibu Agnes. Anak sekarang yang masuk SD itu rata-rata usianya harusnya kan 7 tahun, tapi kenyataannya ada yang di bawah 7 tahun. Jadi kasusnya kayak saya, sekolah SD kelas 1 4,5 tahun atau 5 tahun. Nah, itu dari segi ilmu psikologi perkembangan ada dampaknya enggak ya, Bu Agnes, ke depannya? Iya, memang ini tergantung pada masing-masing individunya ya. Kalau saya lihat, tapi memang perlu ya kematangan itu tetap gitu ya, kita pegang gitu. Jadi artinya kalau memang anak-anak ini masih pada masanya bermain, tapi kemudian sudah nanti masuk ke dunia yang lebih serius, ya moga-moga aja nanti kalau terrealisasi yang tadi dikatakan oleh Bu Gita ya, ada peralihan, ada masa transisi gitu ya, untuk kelas 1 dan 2. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ya tentu akan terkaget-kaget ya, dan mungkin akan kehilangan banyak kegiatan bermainnya gitu.
Nah, itu yang saya pikir secara intelektual bisa jadi cukup gitu ya, tetapi nanti kegiatan-kegiatan yang menyertainya itu yang akan berat gitu untuk anak. Jadi ada kemungkinan sebaiknya memang dimatangkan dulu ya. Kecuali kalau itu anak itu memang luar biasa gifted gitu ya. Nah, itu mungkin lain ceritanya, kita bisa berikan semacam percepatan gitu. Tapi kalau misalnya anak pada umumnya ya sebaiknya memang diberikan kesempatan dia untuk lebih banyak kegiatan bermainnya gitu di masa-masa PAUD-nya itu. Jangan kemudian di masa-masa itu gitu, karena kemungkinan ya itu kan kejenuhannya Ya, itu kan mulai kasih terasa Ibu kelas 3, Agnes. kelas 4. Kemudian ini ada gitu. pertanyaan nih, pertanyaan terakhir ya, karena ini kita juga sudah solid ya, terlalu malam tuh. Kalau menurut saya, kalau video-video yang beredar itu kan kadang-kadang konteksnya bisa hilang ya. Jadi kita juga harus peka juga, ini gimana ini, apa memang benar dan kapan gitu ya. Jadi supaya nggak hanya di bombardir dengan video kita nggak jelas gitu, itu betul apa enggak gitu. Tapi dipikir heboh gitu. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, misalnya itu betul-betul terjadi, kita dulu konteksnya apakah anak ini punya pencetusnya apa gitu. Pencetusnya apa? Dan ini anak ini punya masalah misalnya ya ke kondisi kebutuhan khusus ya, karena itu kadang-kadang bisa tantrum, dan tantrum itu yang sebetulnya protes berarti dia. Ini berarti kita konteksnya memang menenangkan, membuat dia tenang dulu gitu. Dan tentu saja untuk bisa tenang, memang dia kondisinya tidak memungkinkan ya, kita harus sekolah di luar negeri itu ada bagusnya mereka punya posisi untuk tempat menenangkan diri. Kalau TK kayak ada kursi tenang gitu. Nah, itu biasanya tapi tentu saja dengan misalnya ada buku-buku yang sifatnya rileks gitu. Karena memang tujuannya untuk mengajarkan anak belajar untuk self-regulasi, menenangkan. Jadi mau masuk ke istilahnya case problem ya, case problem. Nah, ini kalau Bu Agnes berkenan, saya minta izin untuk memberikan email ya. Email kantor ya, Bu ya. Ya, Agnes itu ya. Boleh. Oke, ya. Nanti akan kami urus para peserta untuk kalau ada yang memang semuanya. Memang kalau soal masalah jam biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya terima kasih. Yang perlu itu juga
menjadi pribadi yang